Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Seperti biasa bersama dengan saya, Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu terkini. Tapi ada satu yang berbeda di episode kali ini, karena kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Sobat Muda Mendunia di Instagram UMYokia. Dan setelah berpuasa selama sebulan lamanya tibalah kita pada momen yang dinantikan, yakni Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Momen tersebut identik dengan berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi, pulang kampung. Namun, di masa pandemi ini ada satu yang berbeda, yaitu pembatasan sosial yang menyebabkan mungkin mudik dilarang atau bahkan kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal tersebut mengurangi esensi dari Lebaran atau bahkan mengurangi pahala dari Lebaran tersebut? Untuk itu, telah hadir bersama dengan saya, Ustadz Khairuddin Hamsin, Kepala LPP UMY yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Isang. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Ya. sehat. Gimana puasanya? Alhamdulillah, puasanya baik-baik. Bagaimana sobat muda mendunia? Mudah-mudahan baik semuanya. Iya. Nah, Ustadz, kita langsung kepada pertanyaan Ya, pertama. Ini terkait Lebaran. ya, ya. Mungkin dari pertanyaan paling dasar, apa sih sebenarnya makna dari Lebaran itu dan kenapa dinamakan Idul Fitri? Nah, iya. Jadi begini, Lebaran itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya itu Aid. Jadi Idul Fitri atau Idul Adha yang dikenal dengan Idain. Kenapa Id? Itu Id berasal dari kata aada, artinya kembali. Ya. Jadi kegiatan ini setiap tahun berulang. Oleh karena itu orang Indonesia biasanya ketika bertemu atau menyampaikan ucapan selamat mengatakan minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikembalikan, wal faizin, orang-orang yang diuntungkan. Nah, kalau orang Arab tidak mengatakan minal aidin, a'adahullah. Semoga Allah mengembalikan kita bil yumni wal barakat dengan penuh keberkahan dan kemenangan. Nah, jadi itu pertama arti dari Id. Artinya Id itu adalah kita kembali menang. Nah, oleh karena itu diterjemahkan pula bahwa itu adalah hari raya. Hari raya artinya hari yang bergembira. Kita merayakan hari kemenangan itu. Nah, sehingga itulah hakikat daripada Id. Apakah Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Fitri, kenapa Idul Fitri? Karena kita selama melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan ini, kita kembali suci, tiba kembali ke fitrah kita. Nah, bagaimana? Karena kita selama berpuasa 1 bulan, mendirikan tarawih atau qiyamul lail 1 bulan, kita berzakat setelah itu, kita kembali suci seperti bayi yang lahir kembali, maka dikatakan kita kembali suci. Idul Fitri arti dari kata apa namanya, liskalnya, kata kebahasaannya itu kembali suci. Ya, kalau diartikan Id sebagai kemenangan hari raya, maka kita merayakan kesucian itu. Itu artinya. Berarti apakah kemudian makna dari Lebaran ini hanya sebagai perayaan kemenangan itu tadi, Ustadz? Oh tidak, sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa besar, ya, peristiwa besar. Pertama, dimensi agamanya ada, tadi kemenangan itu, tapi dimensi sosialnya juga ada. Kenapa? Karena orang berpuasa itu kan memang dilatih untuk merasakan seperti hidupnya orang-orang yang tidak punya. Maka oleh karena itu kita orang yang tidak biasa lapar disuruh lapar supaya kita merasakan orang yang biasa lapar gitu kan. Itu satu. Maka ketika hari raya ini Rasulullah mengatakan tidak ada boleh satupun orang lapar pada hari raya itu. Sehingga agama itu melarang orang berpuasa pada Idul Fitri itu. Haram berpuasa karena orang harus makan, kan? Orang harus makan. Nah, oleh karena itu kelebihan Idul Fitri itu karena memang orang disuruh bersedekah, orang disuruh berbagi dengan orang lain. Jadi Rasulullah ketika itu dia bergembira pada suatu ketika Aisyah bersama dengan yang lainnya itu
dia menyanyi-nyanyi, dia bergembira. Jadi itu bahagian dari silaturahim ya, yang sekarang ini dipoles oleh budaya kita di Indonesia, bahwa Idul Fitri itu memang hari kebahagiaan, hari mempertemukan orang yang tidak pernah bertemu, sehingga orang-orang yang dari jauh itu kembali ke kampungnya untuk bertemu dengan sanak keluarganya. Dianggaplah sebagai hari silaturahim ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa, karena kalau di Arab itu di Timur Tengah bukan Idul Fitrinya yang besar seperti ini, tapi Idul Adha-nya. Kenapa Idul Adha? Karena kalau Idul Adha itu orang nyembeli. Nah, kita Idul Fitrinya karena lama tidak berkumpul, kita berkumpul, dan ada tradisi kita di sini open house ya. Open house, bahkan di kampung-kampung saya kira sampai 7 hari itu open house terus. Iya. Ya kan? Lebarannya 7 hari Iya, malam. ya karena itu membuka, tidak ada yang ditanya nanti kamu orang anaknya siapa, kamu dari mana, pakai kartu apa, tidak ada. Dibuka. Karena itu memang hari kebahagiaan, hari silaturahim. Ya, seperti itu. Nah, Ustadz, ini kita kan sudah Lebaran kedua di masa pandemi. Nah, kemudian ibadah sholat Id, terkait ibadah sholat Idul Fitri, itu kan sebaiknya, kalau yang saya baca, sebaiknya atau disunahkan dilakukan di lapangan dengan orang-orang yang banyak ya Ustadz. Lalu dengan adanya pembatasan sosial, kita dianjurkan untuk melakukan di rumah. Nah, itu apakah mengurangi Sebenarnya pahala atau esensi? ya itu ada pertimbangan sosiologisnya, ada pertimbangan agamanya, ada pertimbangan kesehatannya. Nah, itu kemarin bahkan di awal kita memfatwakan bahwa ya udah nggak usah salat Idul Fitri, salat di rumah saja, masing-masing yang bisa baca khutbah ya khutbah, kalau tidak 2 rakaat saja karena kondisinya sangat darurat ya. Tahun ini pandemi yang kedua ini, agak dilonggarkan sedikit, masjid-masjid sudah bisa dipakai untuk sholat sekalipun dibatasi hanya berapa persen, ada yang mengatakan 30%, ada yang mengatakan 50%. Bagaimana dengan Idul Fitri, salat Idul Fitri lapangan? Ya kondisinya sama, jadi selama ketentuan protokol kesehatannya masih bisa menampung, ya maka ditampung. Tapi kalau tidak, semestinya masyarakat sahabat muda mendunia ini nggak usah terlalu memaksakan datang ke lapangan untuk salat Idul Fitri. Ya cukup membuat kelompok-kelompok tertentu, mungkin di tempat tinggalnya ada 20-30 di situ melakukan, dan itu tidak ada perbedaan pahalanya sebenarnya ya, tidak ada perbedaan pahala yang dilakukan dengan kondisi yang rame dengan kondisi yang tidak rame. Kalau memang tidak bisa, cukup di keluarganya saja, ada yang satu bertindak sebagai imam dan khatib, sudah selesai gitu kan. Karena kedudukan salat Idul Fitri itu bukan wajib, sunat muakkadah. Kenapa disebut sunat muakkadah? Karena memang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu, maka kedudukannya sudah sunat muakkadah. Artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak juga tidak apa-apa. Namun memang keutamaannya ada ya, karena itu merupakan penutup dari kegiatan ibadah selama bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, terkait ibadah sholat Id ini ada, kita bacakan pertanyaan dari Sobat Muda Mendunia. Ustadz, ini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar bisa khusyuk sholat Id di rumah, dan apakah bisa ikut sholat berjamaah virtual? Mungkin maksudnya ikut sholat dari live TV. Iya, jadi pertama ya, sebenarnya dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Jadi setelah masuk Syawal itu, artinya tanggal 1 Syawal kan malamnya ya, salatnya kan paginya. Itu sebenarnya yang dianjurkan itu banyak melakukan takbir ya. Hanya di Indonesia kan takbirnya dipoles lagi menjadi takbir berkelompok ya, bahkan ada namanya takbir keliling. Itu kan budaya kegiatan masyarakat yang sebenarnya juga bagus. Hanya dalam kondisi pandemi seperti ini, maka secara individu akan sangat baik kalau dilakukan itu di rumah, dilakukan di tempat-tempat tertentu yang tidak harus berkerumun ya. Seperti itu pertama ya, dan sholatnya dilakukan ya secara berkelompok, tapi tidak harus banyak sehingga terjadi kerumunan. Nah, pertanyaan yang kedua,
yang bagaimana kalau salat Idul Fitrinya virtual? Kalau masalah virtual ini memang kita belum merekomendasi. Kenapa? Karena salat virtual itu mestinya tidak membatasi tempat dan tidak membatasi waktu, ya kan? Nah, kalau orang yang ada di Australia, mestinya belum waktunya salat, di sana sudah salat, kita belum salat, ya kan? Kalau ada orang di Amerika malah beda 1 hari, ya kan? Ini kan berarti virtual itu tidak bisa dijadikan sebagai satu apa namanya? Ada pendapat memang mengatakan ya, kenapa tidak salat virtual saja, gitu kan? Seperti juga ada beberapa sekarang yang mengkampanyekan salat Jumat virtual, gitu kan? Itu Bahkan saya kira sama itu anunya. iya, bahkan saya juga kemarin sempat lihat di sosial media ada umroh virtual. Iya, Ustaz. Aduh. ya itu kan agak lucu-lucu toh. Iya. Agak lucu-lucu. Jadi agama itu juga jangan terlalu apa namanya, karena masih adat gantinya yang lain. Masih bisa dilakukan di rumah, masih bisa dilakukan secara berkelompok. Kecuali kalau orang memang sudah tidak bisa melakukannya sama sekali, dan itu sebenarnya juga bukan satu hal yang harus itu. Ya memang tidak sempurna ya. Tidak sempurna karena Idul Fitri itu adalah bahagian dari penutup rangkaian kegiatan bulan Ramadan, sehingga kita sebenarnya di situ semangatnya, sehingga ada orang ingin virtual seperti itu. Tapi persoalannya juga ada, ya. Bagaimana nanti kalau kamu salat tiba-tiba lampunya mati? Terus mengikut apa? Ada kendala-kendala teknis yang juga menjadi persoalan. Kalau saya pribadi masih menyarankan lebih baik di komunitas itu membuat kelompok-kelompok kecil yang kira-kira secara apa namanya, broadcast-nya tidak bertentangan. Mungkin di kompleksnya bikin di tempat terbuka, sekedar dulunya ada yang mengatakan boleh di masjid, tidak boleh di masjid, sekarang di lapangan saja gitu kan, karena juga Atau Rasulullah melakukannya seperti itu, ya iya, iya. terbuka, nggak usah terlalu banyak, karena kalau umpamanya seperti di alun-alun nanti dilakukan, bagaimana proses keluarnya dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok 20, 30 itu sudah bagus dan tidak mengurangi pahalanya saya kira. Berarti yang konvensional aja Iya, ya iya. Ustaz ya. Nah, keluar dari topik Idul Fitri Ustadz, ini ada pertanyaan dari Sobat Muda Dunia. Apakah ketika Al-Quran diturunkan saat bulan Ramadan sudah ada kewajiban puasa? Ramadan duluan tuh Al-Quran duluan turun daripada puasa. Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, artinya 2 tahun setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Sementara Al-Quran itu turun pada tahun pertama kenabian, yaitu tanda kenabiannya itu Al-Quran itu turun gitu kan. Yaitu selama 13 tahun di Mekah. Nah, 13 tahun di Mekah, Rasulullah baru pindah ke Madinah. Nah, puasa itu diwajibkan tahun kedua Hijriah, itu artinya 2 tahun setelah Rasulullah ada di Madinah, baru puasa itu diwajibkan. Artinya Al-Quran duluan turun, karena Al-Quran itu ketika turun pertama tidak berbicara tentang kewajiban, tapi berbicara tentang identitas manusia itu sendiri, mengembalikan yang dulunya disebut orang jahiliyah karena peradabannya tidak ada. Itu Al-Quran mencoba mengembalikan, oh ini ada Tuhan, diajarkanlah tentang Tuhan bagaimana. Surah-surah pendek dari juz 30 itu berbicara tentang alam, ditunjukkan untuk membenarkan bahwa Tuhan itu ada. Itu di Mekah. Jadi belum ada kewajiban apa-apa di Mekah. Nanti setelah pindah ke Madinah baru ada kewajiban. Berarti nanti 10 tahun terakhir baru ada kewajiban-kewajiban, termasuk kewajiban puasa dan zakat fitrah ya pada waktu itu bersamaan. Seperti itu. Nah, kita kembali ke topik Lebaran Ustadz. Ya. Nah, ini kan sedang gencar-gencarnya larangan mudik dari pemerintah. Berarti itu kan silaturahmi mau tidak mau mungkin dialihkan menjadi online. Nah, itu apakah silaturahmi online itu kemudian akan mengurangi esensi hari raya Ustadz? Ya, sebenarnya tidak juga. Bahkan sebenarnya apa namanya, silaturahim online ini itu biasa membentuk keharmonisan yang tinggi. Kalau silaturahimnya saya kira dianjurkan sekali secara online ya. Nah, beda dengan sholatnya tadi kan secara online. Kalau silaturahim, saya ini termasuk 21 tahun di Timur Tengah itu salat Idul Fitrinya di rumah itu hanya 3 kali mungkin.
Ya, berarti selama 20 tahun itu silaturahim saya dengan orang tua saya hanya Online online. ya. Online-nya dulu kan kita tidak kelihatan, ya bisa dengan telepon hanya 5 menit, 10 menit itu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya kira silaturahimnya akan lebih mesra kalau kondisi-kondisi seperti ini dilakukan secara lain, ya tidak mengurangi lah ya namanya silaturahim seperti itu, dan itu saya kira tetap aja terjalin Iya, keharmonisan iya, iya. dari keluarga. Yang penting itu memohon maaf, mendoakan satu sama lain ya, tanpa mengurangi kebahagiaan pada hari raya itu. Apalagi mungkin karena keluarga jauh, mungkin rindunya lebih banyak ya Ustadz Iya, ya. betul. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Muda Mendunia Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika berlebaran tapi kita tidak mau bersilaturahmi? Tidak mau bersilaturahmi karena bermusuhan atau tidak mau bersilaturahmi karena tidak ada waktu? Nah mungkin konteksnya di sini kalau bermusuhan bagaimana Ustadz? Ya tidak benar mestinya memutus silaturahim itu 3 hari sudah dilarang, bahkan sudah ancamannya neraka gitu kan. Iya. Nah, jadi memutus silaturahim khususnya kepada tetangga, kepada keluarga itu tidak boleh. Nah, kan tidak boleh kita Iya, iya. memutus silaturahim. Nah, tapi kalau karena silaturahim karena keterbatasan Iya mungkin karena sibuk atau sarana, bagaimana umpamanya Ustadz. di kampung tidak ada sinyal atau apa dan sebagainya, saya kira itu tidak apa-apa, di waktu tertentu nanti akan terjadi silaturahim. Tapi jangan silaturahim itu tidak dilakukan karena tidak suka atau karena permusuhan, karena itu dilarang oleh agama, khususnya kepada orang tua. Khususnya Iya, kepada orang tua jangan ya, sampai, tidak boleh, jangan sampai itu ya. Iya, iya, Jangan iya. sampai itu. Karena keberkahan hidup kalau menurut saya juga Iya, adanya dari orang tua. saya Ustadz. sendiri itu selalu menjadi orang tua kepada mahasiswa yang ada di perantauan. Dulu itu 200-300 mahasiswa itu ada di rumah, mereka ngumpul, masak-masak, ya bareng-bareng. Di situ karena saya kerja di KBRI pada waktu itu, mahasiswa datang 200-300, mereka silaturahim, ada yang menangis, ada yang apa dan sebagainya. Itu bagian dari silaturahim supaya ke apa istilahnya kesemarakan Idul Fitri itu betul-betul tetap dirasakan. Jadi Meskipun kita jauh ya, ya Ustadz. meskipun jauh gitu. Lalu terkait lebaran virtual, ini ada pertanyaan, bagaimana sih caranya menjadikan lebaran virtual ini seperti lebaran biasanya? Saya kira sekarang sudah dengan fasilitas Zoom, dengan fasilitas WA Group, ya WAG itu sudah sama kok posisinya, bisa saling menyapa ya. Nah, mungkin memang tidak bersentuhan lah, Iya, itu tapi bedanya, kan Ustadz. itu aja bedanya. Tapi suara itu kan bahkan lebih kadang-kadang lebih mesra itu, lebih mesra gitu kan, kelihatannya lebih mesra, bisa ngumpul. Yang dulunya tidak terjangkau sekarang terjangkau, orang satu pandu dari Jogja bisa ke Australia, bisa ke Amerika, bisa kemana. Malah justru saya pikir tidak ada hal yang menghalangi lah ya namanya semarak dari silaturahim itu, bahkan bisa dibuat lebih hangat ya, lebih hangat, lebih mesra. Saya kira itu ya. Anunya. Berarti ya memang tidak ada bedanya, Tidak cuman ada bedanya, hanya tidak bisa pertemuan, bersentuhan, iya. tidak bisa pelukan, tidak bisa manja-manja. Makanan yang ada di situ bisa dimakan ya masing-masing. Iya, iya, apalagi untuk anak kos Ustadz, Iya. aduh. Biasanya kan kita senang rindu ketupat dan sebagainya gitu ya, seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Iya. Bagaimana cara kita menyikapi hari Lebaran atau Idul Fitri dengan baik sehingga mungkin tidak mengurangi pahala yang didapatkan? Ya pertama mempersiapkan diri tentunya ya. Yang pokok itu satu, menjelang Lebaran itu kita yakinkan bahwa kita sudah berbayar zakat fitrah. Oh iya benar. Ya, karena itu wajib bagi semua umat Islam yang telah lahir di dunia. Kalau kita jauh umpamanya sahabat muda mendunia ini ada di dekat kampus, orang tuanya ada di daerah, dikontaklah apakah orang tua di sana sudah membayarkan atau tidak. Kalau belum, itu pertama dibayar yaitu 2,5 kg beras atau sekitar berapa itu kalau digali 11.000 atau 12.000, sekitar 30.000 lah. 30.000 itu dibayar. Kenapa? Karena itu penting. Posisi zakat fitrah itu dikatakan tuhratul lisaimin, membersihkan orang-orang yang berpuasa,
Watu matul lil masakin, dan memberi makan orang yang tidak mampu karena tidak ada orang yang tidak ada orang boleh tidak makan. Artinya berdosa kalau ada satu di sekitar kita yang tidak makan padahal kita makan, itu kan. Itu satu. Yang kedua ya kita melakukan seperti biasa saja, menggunakan kalau masih ada baju yang terbaik kita gunakan yang terbaik ya, silaturahim saya kira bisa dengan virtual, kita makan yang paling enak sesuai dengan kondisi kita umpamanya ya. Itu saya kira dunia kondisi untuk bagaimana Menyikapinya. menyikapi seperti itu. Berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya lebaran virtual ataupun lebaran yang seperti sebelum masa pandemi sebenarnya sama saja ya Ustadz ya? Iya, saya kira tidak ada bedanya, hanya memang kadang-kadang kita kan ada apa ya, ada situasi, oh kita memburu diskonan rame-rame gitu kan, oh kita THR. bikin ketupat rame-rame kan, kita Iya, bikin iya. apa rame-rame, sebenarnya ya itu tidak, kita kondisikan saja, kita kondisikan saja, dan itu tidak apa mengurangi makna. Yang paling pokok itu berzikir banyak kepada Allah, memohon ampun, kita bertobat, ya khususnya meminta maaf kepada yang paling dekat tentu orang tua. Kita memaaf orang tua, minta doakan kepada orang tua. Kalau ada tetangga-tetangga kita, ya kita Minta kalau maaf. masih bisa berkomunikasi langsung, berkomunikasi langsung. Kalau tidak, ya kita saling mengirim apa namanya, Pesan ya. ya pesan-pesan itu singkat itu. Saya kira itu sudah bagian dari menyemarakkan Hari raya. hari Nah, raya itu. berarti yang penting itu ibadahnya ya Ustadz Iya. ya. Semoga mungkin ibadahnya selama 1 bulan ini tidak diterima Insya Allah. Allah. Malah ini tantangan kita kan berat. Orang mengatakan, Nabi mengatakan bahwa kemuliaan, besarnya kemuliaan karena besarnya tantangan. Maka kita sekarang ini, kawan-kawan ini kan kasihan juga, kenapa kita antrikan itu karena kita tahu banyak tantangannya. Teman-teman mahasiswa itu saya kira 2 tahun UMY ini kita sudah berbuat semaksimal mungkin untuk bagaimana semarak Ramadan, bagaimana semarak Idul Fitrinya itu tetap kita rasakan sekalipun dengan penuh keterbatasan. Nah, oke. Ustadz, mungkin pertemuan kita harus terbatas oleh Iya, waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sama-sama. Ustadz. Ya. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan podcast episode Lebaran ini. Semoga apa yang kita ibadahkan di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.